Maya Amalia. Insya Oke. Allah, Pak. Tapi jangan nyontek loh ya, nggak boleh nyontek ya. Nggak apa-apa, santai aja. Ah ini. Nggak boleh lihat buku, Pak. Jangan, itu mah sama aja Ya. bohong, ngapain? Jangan dong, jangan. Pertanyaan nggak Oh. sesuai. Iya, Gampang. iya, Pak. Apa itu asersi manajemen? Kalau melirik berarti nyontek loh. Si manajemen. Apa? Simpel aja apa jawabannya. Nggak, yang penting kata Aduh, kuncinya. maaf, Pak. Saya lupa. Terus kira-kira siapa ini berarti? Nyanyi deh, nyanyi itu. Nyerah nyanyi. Ah. Lupa, Pak. Maaf, Pak. Oke. Nyanyi terserah. 1-2 baris nggak apa-apa, cukup. 2 baris aja. Lagu anak-anak Ini juga apa nggak ya, apa-apa. Pak? Oh, udah, Balonku ada aku yang, 5 aja ya, Pak. oh iya, silakan, siap. Atau Bapak yang nentuin, Pak? Ya udah, balonku ada 5 aja, balonku ada 5. Baik. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Oke, cukup. Meletus Thank you. balon hijau dar. Dah, Pak. Sudah, makasih. Maaf, Apa Pak. itu Saya nggak asersi tahu. manajemen? Ada yang tahu asersi manajemen? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Asersi manajemen itu merupakan representasi atau pernyataan dari manajemen terkait dengan transaksi, akun, ataupun disclosure dari laporan keuangannya, Pak. Iya, betul. Gitu ya. Pernyataan dari manajemen. Kata kunci itu statement, pernyataan. Atas apa? Akun. Apa? Akun apa? Saldo akun, transaksi, Transaksi dan disclosure. pengungkapannya, Pak. Ya. Iya. Oke ya. Kata kuncinya ya. 1 ada kata-kata pernyataan. 2 ada kata-kata saldo akun, transaksi, golongan transaksi, atau disclosure. Oke? Paham ya yang lain ya? Nah, terima kasih, Syifa. Nah, ulang 2 pertanyaan lagi. 1 lagi ya. Sebutkan asersi manajemen terkait transaksi. Perlu si 15, Yosef Christian. Mana Yosef Christian? Yosef mana? Yosef Saragi. Saya, Pak. Oke, wajahnya munculin dong videonya. Macet-macet, Pak. Oke, udah apa-apa. Ayo. Yosef, sebutkan, jangan nyontek ya, Yosef ya. Kamu bisa nyanyi kan, nggak masalah kalau gitu. Asersi manajemen terkait transaksi. Gampang. Apa? Asersi manajemen terkait transaksi versinya international standard. Akurat. Crazy. Apa lagi? Completeness. Completeness. Terus apa lagi, Kak? 2. Ada 5 ya kalau nggak salah ya. Klasifikasi. Classification. Terus? Itu aja, Pak. Lupa, Pak. Oh, kurang 2. Siapa yang mau melengkapin? Izin menjawab, Pak. Ya, Tapi ulang aja ya, Pak. silakan. Occurrence, Accurate, completeness, akurasi, accuracy. cut off, sama classification. Benar ya, teman-teman ya? Benar ya? Benar, Pak.
Oke, benar. Ini karena si siapa? Si Saragi kurang 2. Nyanyiin 2 baris deh, 2 baris Saragi. Ya, Pak. Nyanyi 2 baris kamu Saragi. Satu lagi. 2 baris, 2 baris. Nyanyiin lagu 2 baris. Cukup 2 Oh, baris. lagu apa, Pak? Saya nggak tahu nyanyi, Pak. Oh iya. Ini aja deh, Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, cukup, cukup, cukup. Pak, Thank you ya. Yusuf Saragi. Pertanyaan yang terakhir. Eh, sebentar. Sekarang asersinya saldo akun. Tadi kan asersinya transaksi ya. Sekarang asersinya kelompok akun. Sorry. Tadi apa sih transaksi? Iya, sekarang akun. Saldo akun. Siapa sekarang? Absen 10 deh, absen 10. Iya, Pak. Silakan. Saldo akun ada 4. Allocation, bukan allocation, existence, terus right and obligation, valuation and allocation, sama completeness. Completeness. Oke, sip. Mantap. Benar ya? Bisa ya. Oke. Oke, kalian jadi hafalkan asersi dan tujuannya ya. Feeling saya itu pasti keluar di ujian. Oke. Itu pasti keluar di ujian. Paling enggak ketika kalian akan menyusun audit program, pasti akan dimintai asersinya apa atau tujuannya apa. Karena itu harus ditulis di audit program. Oke ya. Sambil dihafal, pelan-pelan aja. Oke ya, sekarang kita lanjut ke materi. Sekarang apa nih? Kayaknya tahapan planning ya. Tahapan planning. Yang kemarin sakit siapa nih? Yang sakit masuk nggak? Udah. Belum masuk, Siapa, Pak. Rifa? Absen Oke. 8, Deborah Panjaitan. Deborah ya. Iya. Sakit apa sih, Rifa? Asam lambung. Oh, asam lambung. Dirawat ya? Iya, Pak. Oh. Minum minyak zaitun. Tahu nggak dia minyak zaitun ya? Ibu saya itu asam lambungnya tinggi, minum zaitun, alhamdulillah. Mendingan minyak zaitun. Tapi yang Minyak ini, zaitun yang apa, Pak? yang virgin ya. Yang virgin oil. Kan minyak zaitun itu kan beda-beda tuh. Ada yang virgin itu perasan pertama, terus kemudian diolah. Nah, yang perasan pertama, cuma rasanya itu rada gimana ya? Rada pedes. Minyak itu rasanya rada pedes. Beda kayak minyak sayur itu kan plain ya minyak sayur. Kalau minyak zaitun yang virgin itu rasanya rada pedes. Tapi kalau yang sudah olahan kedua sama seperti minyak sayur. Coba aja. Bagus kok buat kesehatan. Bukan.
Bisa kelihatan? Kelihatan, Mbak. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk bahasa mengenai audit planning ya. Jadi audit planning itu salah satu tahapan yang merupakan tahapan menurut saya ya, merupakan tahapan yang krusial dalam suatu rangkaian tahapan audit. Oke ya. Jadi kalau kita lihat versi AREN, tahapan audit itu ada 4. Yang pertama adalah planning. Jadi di dalamnya itu substansinya adalah risk assessment. Kemudian tahapan kedua dan tahapan ketiga adalah tahapan testing, ya. Tahapan kedua itu lebih ke test control sebenarnya ya. Tapi di sini digabung test of control sama substantive test. Kemudian tahapan ketiga adalah substantive testnya. Tahapan keempat terakhir adalah completing. Terakhir, penyelesaian. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama. Ini tahapan yang krusial karena di tahapan ini akan ditentukan strateginya seperti apa, jumlah sampelnya berapa banyak, prosedur yang dilakukan seperti apa. Nah, itu mempengaruhi nanti kira-kira dalam pelaksanaan auditnya perlu effort yang banyak atau enggak gitu kan. Nanti akan terpengaruh dengan cost-nya, ya kan. Nah, ini ada di tahapan yang pertama. Banyak KAP mungkin yang KAP yang kurang memahami audit itu ya, itu ada yang langsung bypass ke tahapan kedua. Jadi dia nggak melakukan perencanaan audit yang memadai, langsung ke substantive test. Konsekuensinya boleh aja sebenarnya, tapi harus apa? Sampelnya bahkan harus populasi, gitu kan? Mungkin nggak seperti itu? Saya kira nggak mungkin. Kegiatan perusahaan dalam 1 tahun dilihat semua transaksinya. Itu akan costly dan memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan biayanya atau fee-nya terbatas gitu kan. Nggak mengcover dengan kegiatan yang selama 1 tahun itu. Nah, untuk menentukan berapa sih besarnya sampel yang memadai itu kan. Terus kemudian prosedur apa yang tepat itu ada di fase yang pertama, fase planning. Maka dari itu planning itu merupakan titik krusial bagi suatu audit. Efektivitas dan efisiensinya itu ada di mana? Di planning, di perencanaan, di tahap pertama. Oke ya. Oke, nanti ini kalian baca aja, saya kira jelas tuh di buku Anda, kenapa auditor melakukan planning. Yang pertama adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sesuai dengan keadaannya. Oke, kemudian kedua adalah terkait dengan efisiensi cost-nya. Dengan planning yang tepat, dia bisa memperkirakan akan selesai berapa lama. Terus kemudian nanti akan terkait dengan biayanya, fee auditnya berapa, gitu kan. Kemudian resource yang dia gunakan, berapa banyak auditornya, dan sebagainya. Oke, ini saya kira nanti kalian baca aja lah ini ya. Baca aja, terus kemudian, nah ini, oke ya, dalam kegiatan planning, maka auditor itu akan menilai beberapa risiko berikut nih yang kalian perlu tahu. Ya, yang pertama acceptable risk, ada client business risk, ada risk of material misstatement. Karena apa? Dalam planning itu intinya adalah risk assessment. Perusahaan melakukan pemahaman bisnis klien, tujuannya adalah risk assessment untuk menilai risiko. Nah, untuk masuk dalam itu, ke dalam planning, ada beberapa mungkin istilah yang mesti kita tahu gitu ya. Pertama adalah acceptable audit risk. Ada yang bisa menyampaikan gambarannya nggak, teman-teman di sini? Acceptable audit risk. Sudah terdengar nggak ya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Acceptable audit risk atau AAR itu adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan baru ditemukan pada periode lalu.
Jadi itu bisa berdampak pada perubahan opini. Oke, ini siapa yang jawab? Fabela, Pak, absen 12. Fabiola. Jadi gini ya, acceptable audit risk itu adalah risiko suatu auditor, ya. Risiko suatu auditor itu menerima suatu laporan yang di dalamnya mengandung salah saji. Oke ya. Auditor sudah menerbitkan laporan, artinya menerima laporan kan sudah menerbitkan opini ya. Tapi opininya wajar, tetapi sebenarnya laporan keuangan itu mengandung salah saji material. Gimana redaksinya ya? Jadi auditor menerima suatu laporan yang di dalamnya mengandung salah saji material, tetapi auditor sudah menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa modifikasian. Gitu ya. Jadi dia itu salah menerbitkan opini. Oke. Dia itu salah menerbitkan opini. Makanya di sini saya tulis atau dengan kata lain risiko auditor salah menerbitkan opini. Oke. Harusnya ketika auditor menerbitkan opini wajar tanpa modifikasian, artinya apa? Artinya laporan keuangan itu sudah bebas dari salah saji material. Bebas salah saji material, kata material. Bukan bebas dari salah saji itu enggak mungkin. Tapi yang material. Kalau ada salah saji tapi sifatnya imaterial, tidak material, itu masih bisa wajar tanpa modifikasian. Tapi ketika ada salah saji yang material, maka opini tidak boleh wajar tanpa modifikasian. Dipahami enggak? Jadi ada risiko auditor itu sudah menerbitkan opini wajar, tetapi di dalamnya ada salah saji gitu loh. Artinya apa? Opini yang diberikan salah. Dimengerti nggak teman-teman maksud saya? Mengerti, Paham, Pak. Pak. Mengerti, Pak. Mengerti ya? Nah, jadi kemungkinan itu kan pasti ada kan? Nah, kemudian yang kedua adalah ada client business risk. Ya, ini karena apa? Ya, pengertiannya adalah risiko si perusahaan, si entitas itu gagal untuk mencapai tujuannya. Bisa disebabkan karena error. Jadi ada suatu kesalahan, artinya kan jadi tujuannya nggak sempurna tercapai gitu kan, ada kesalahan mungkin melenceng dari tujuannya nggak efisien lah, nggak efektif lah, gitu kan. Itu karena error. Atau mungkin kedua yang lebih fatal dari error adalah fraud, karena ada kecurangan, ya kan. Perusahaan tujuannya ada efisiensi, tetapi ada fraud, ada yang menilep kekayaannya perusahaan, si asetnya perusahaan, aset misappropriation itu diambil misalnya. Itu tujuan perusahaan nggak tercapai. Nah ini adalah client business risk, ya. Secara garis besar dalam kaitannya dengan audit ini itu bisa karena disebabkan karena apa? Fraud dan juga error. Perhatikan ya, ada fraud dan error. Kemudian yang terakhir adalah risiko salah saji material. Risiko salah saji material adalah apa? Risiko di mana laporan keuangan itu mengandung salah saji material baik yang disebabkan oleh fraud ataupun error, tapi sebelum dilakukan audit ya. Pahami ya? Risiko salah saji material. Namanya risiko itu kan berarti gimana sih ya? Baru perkiraan, baru estimasi gitu kan. Nah, di sini yang ditekankan adalah bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saji yang material, baik itu karena fraud ataupun error, sebelum dilakukannya audit. Ini kata-kata risk of material misstatement akan sering banget keluar nih. Jadi kalian harus pahami, paling nggak pertama pahami maknanya itu apa. Ya, pahami konsepnya itu apa. Jadi konsepnya adalah itu tadi. Ada laporan keuangan, dia mengandung salah satu yang material, kata material itu ada, yang karena baik itu karena error ataupun fraud, yang belum dilakukan audit. Oke ya, artinya risiko salah satu material itu ada di mana? Itu tanggung jawabnya siapa sih? Kira-kira tanggung jawabnya siapa di risiko ini? Manajer bukan sih, Pak? Iya, tanggung jawabnya manajemen. Iya kan? Kan laporan keuangan tanggung jawabnya manajemen. Kita belum ngomong audit loh ya. Bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saji, itu tanggung jawabnya siapa? Ya manajemen. Oke, nah ini yang perlu kalian pahami juga nih.
risiko salah satu material itu apa? Itu adalah combine antara inherent risk dan control risk. Ini yang kata-kata combine antara inherent risk dan control risk itu yang kalau kita cari di buku Aren itu rada-rada susah gitu kan. Mungkin ada, cuman nyarinya nggak langsung cepat ketemu. Nanti kita bahas lah apa itu inherent risk, apa itu control risk. Oke ya. Tapi kalau fraud, kalian tahu ya fraud ya, teman-teman? Tahu, Pak. Kurangan, Pak. Fraud tahu ya. Jadi dia apa namanya? Kecurangan ya. Kecurangan. Itu fraud. Kecurangan itu fraud triangle itu ada 3 apa aja ya? Masih ingat nggak? Ada kesempatan. Kesempatan. Enggak, maksudnya ininya, apa namanya, itu kenapa terjadi fraud gitu ya. Kesempatan gitu kan. Ada pembenaran, justifikasi. Enggak, yang maksud saya yang fraud itu isinya apa aja? Fraud. Di pelajaran sistem diajari nggak? Harusnya iya dong. Dulu Iya, pernah Pak, di tapi SIA, Pak, lupa. tapi lupa. Sebentar ya. Peluang, ada rasionalisasi gitu kan. Ya, maksud saya yang ini, apa namanya, jenis-jenis fraud. Jenis-jenis fraud. Yang ini loh, yang seperti asset misappropriation. Pernah dengar nggak? Ya, pencurian aset. Terus kemudian apa lagi? Financial statement fraudulent. Terus satu lagi adalah corruption. Itu jenis fraud. Ya kan, kalau fraud sifatnya sudah tersengaja, yang disengajakan. Itu sudah masuk fraud. Nah, ini akan berimpact kemana? Ke laporan keuangan, itu pasti. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah yang di depan kalian adalah suatu tahapan audit. Tahapan perencanaan audit. Ya. Yang pertama adalah mungkin bisa dikatakan adalah tahapan pra-perikatan. Accept Client and Performance Initial Audit Planning. Ini adalah tahapan ketika auditor itu menerima suatu perikatan, menerima atau melanjutkan suatu perikatan audit. Menerima itu dia adalah ketika sebelumnya itu bukan klien auditnya dia. Dipahami nggak? Tahun kemarin itu ABC, sekarang pindah ke KAP XYZ. Nah, XYZ menerima perikatannya dari PT ini, dari klien ini adalah perikatan tahun pertama bagi dia. Karena apa? Karena sebelumnya diaudit oleh auditor lain. Nah, ini sering diistilahkan menerima perikatan. Tapi kalau melanjutkan perikatan, sebelumnya adalah dia juga, cuman tahun berikutnya diaudit oleh dia lagi gitu loh. Jadi ada 2 ya, di sini adalah menerima itu klien baru yang sebelumnya diaudit oleh orang lain, kemudian sekarang diaudit oleh dia. Kemudian melanjutkan adalah sebelumnya dia yang audit, sekarang dia juga yang mengaudit. Jadi ada 2 hal. Ada menerima dan melanjutkan perikatan. Nah, keputusan untuk menerima dan melanjutkan perikatan itu ada di tahapan yang pertama ini, yang kotak yang pertama. Paham ya di sini ya? Tahapan yang pertama. Kemudian berikutnya adalah setelah itu dia pemahaman atas entitas. Pemahaman atas entitas. Ya, termasuk industrinya. Kalau saya lebih suka dengan kata-kata pemahaman entitas dan lingkungannya. Artinya nggak cuma entitas itu sendiri, tapi lingkungan terkait dengan entitas. Artinya yang di luar entitas, yang mempengaruhi entitas, terutama yang akan mempengaruhi laporan keuangannya, itu akan menjadi objek si auditor untuk dalam memahami kliennya. Dimengerti ya? Oke ya.
Terus kemudian setelah itu ada melakukan analytical procedure. Analytical procedure kalau menurut saya ini termasuk adalah bagian dari pemahaman perusahaan. Cuma ini akan berkutat di olah angka. Oke, olah angka. Terus setelah itu adalah auditor menetapkan materia. Oke. Nah, berdasarkan pemahaman atas bisnis klien itu, pemahaman atas industri perusahaan dan lingkungannya, maka auditor itu menetapkan atau menilai apa? Mengidentifikasi dulu deh. Mengidentifikasi ada enggak nih risiko yang terkait dengan fraud atau error. Oke. Dalam rangka apa? Dalam rangka menilai risiko inherent. Kalian tahu risiko inherent atau enggak? Sudah pernah dengar enggak risiko inherent? Belum, Pak. Belum ya? Risiko inherent itu ini ya, sebagai gambarannya, supaya saya ngomong risiko inherent kalian tahu, risiko inherent itu adalah risiko terdapat salah satu material ya sebelum mempertimbangkan internal control. Oke, jadi ada suatu risiko tanpa mempertimbangkan atau belum mempertimbangkan internal control. Contohnya misal ya, risiko inherent. Jadi ketika manajer penjualan itu IQ-nya, indikator kinerjanya dia itu adalah banyaknya penjualan. Ketika banyaknya penjualan, maka dia dapat prestasi, dia dapat bonus dan sebagainya. Nah, kondisi seperti ini kita bisa melihat, oh ini risiko inherentnya apa? Apa kira-kira? Sebelum ada kontrol loh ya. Sebelum apa kira-kira? Ditinggikan penjualannya. Itu adalah risiko inherent ketika ada orang atau ada suatu pihak yang misalnya yang kinerjanya diukur dari besarnya penjualan. Kita melihatnya, oh berarti semakin tinggi penjualan, maka dia akan dianggap berprestasi. Dia akan dapat bonus dan sebagainya. Oke? Risiko inherent yang terkait dengan ini paling tidak adalah apa? Penjualannya itu ditinggi-tinggiin. Setuju nggak dengan saya? Halo? Iya, Pak. Penjualnya ditinggi-tinggiin. Nah, kalau penjualan itu kan adalah suatu kemungkinan yang bisa terjadi kan, ya kan? Itu disebut risiko. Tapi risiko apa? Risiko inherent. Karena apa? Dikatakan inherent karena belum mempertimbangkan adanya internal control. Kalau internal control kan nanti kan ada penjualan, lihat ada otorisasinya, macam-macam, pembagian fungsinya gimana. Itu kan internal control nih. Nah, kita abaikan dulu internal controlnya, itulah yang dimaksud inherent risk. Oke ya? Kira-kira seperti itulah ya. Kira-kira seperti itu. Inherent risk. Ada gambaran mengenai inherent risk enggak? Sudah ada gambaran belum? Sudah, Pak. Mengerti ya inherent risk ya? Oke. Jadi setelah kita tentukan, kita mengidentifikasi dan menilai inherent risk-nya, langkah berikutnya adalah kita memahami internal control. Pemahaman terhadap internal control itu sebenarnya juga bagian dari pemahaman bisnis klien atau pemahaman entitas. Karena dalam satu entitas, internal control pasti masuk di dalamnya. Setuju nggak? Setuju ya? Iya, Pak. Setuju ya? Nah, berdasarkan pemahaman atas internal control itu, baru kita nilai, auditor nilai, efektif atau enggak internal controlnya. Kita pahami internal controlnya, kemudian kita nilai efektif atau tidak. Gitu ya. Ketika dinyatakan efektif, artinya kontrol risk-nya tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah. Ya kan? Kalau tidak efektif, berarti kontrol risk-nya tinggi. Apa itu kontrol risk? Kontrol risk itu apa? Risiko adanya salah saji setelah risiko adanya salah saji yang masih ada gitu kan. Yang tidak tersaring dengan apa? Dengan internal control. Jadi sudah ada internal control, masih ada salah saji aja. Artinya kan salah saji itu enggak semuanya tersaring kan. Yang lolos dari internal control itu yang disebut apa? Control risk. Mengerti nggak nih teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari tahapan audit ini,
Oke, yang belakang nanti dulu ya. Kalau kita bisa generikan tahapan ini, tahapan planning ini, ya. Yang pertama adalah, nanti kalian bisa catat di sini. Yang pertama adalah tahapan praperikatan. Oke, praperikatan itu apa? Menerima dan melanjutkan klien. Memutuskan menerima atau melanjutkan klien. Itu yang pertama. Oke. Kemudian kedua adalah apa? Pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk apa? Termasuk internal kontrolnya. Oke ya, pemahaman si perusahaan itu sendiri, cycle-nya dipahami, kemudian kalau misalnya dia BUMN, berarti ada insentif kan? Kira-kira insentifnya dari mana? Misalnya BUMN itu manajemen akan mendapatkan tantim, ya kan? Bonus-bonus seperti itu biasanya ketika apa? Ketika untungnya gede. Nah itu kan berarti kan ada suatu penilaian tertentu kan dari pemerintah kan, ketika dia untung maka dia akan dapatkan bonus. Nah, itu perlu dipahami juga kondisinya seperti itu. Terus kemudian dari sisi eksternal bisnisnya seperti apa, di perusahaan yang diawasi oleh regulator atau enggak, yang gitu kan. Terus kemudian di dalamnya pasti ada internal control. Nah, itu kita juga perlu pahami internal control. Artinya pemahaman entitas itu meliputi juga internal kontrolnya. Jadi pemahaman entitas dan lingkungannya termasuk internal kontrol. Oke. Kemudian bagian dari pemahaman entitas adalah analytical procedure di tahapan awal. Analytical procedure itu contohnya adalah suatu kegiatan yang mengcompare atau membandingkan suatu angka dengan angka, data keuangan dengan data keuangan ataupun data keuangan dan data non keuangan. Yang paling lazim adalah apa? Contohnya rasio keuangan. Oke, 3 tahun terakhir itu rasio keuangannya seperti apa? Aset rasionya seperti apa? Quick asetnya seperti apa? Current rasionya seperti apa? Dan sebagainya. Gross profitnya seperti apa? Itu adalah bagian dari analytical procedure, yang mana analytical procedure itu adalah suatu pemahaman entitas juga. Oke ya. Nah, dari pemahaman entitas itu, ya, dari pemahaman entitas itu kita identifikasi, ya, identifikasi mana yang masuk dalam inherent risk. Oke, identifikasi nih, mana yang masuk dalam inherent risk, baik itu yang karena fraud ataupun karena error. Oke, inherent risk dulu. Setelah itu kita identifikasi kontrol risknya apa, melalui apa? Pemahaman internal control. Artinya kita sudah dapat dua dong, inherent risk dan control risk. Si auditor bisa menilai inherent risk-nya berapa, control risk-nya berapa. Setelah ditentukan control risk dan inherent risk, artinya perusahaan sudah mengetahui apa? Auditor sudah mengetahui apa? Ada yang bisa jawab? Tadi di depan saya sudah sampaikan. Si perusahaan sudah mengetahui risk of material misstatement. Karena apa yang tadi sampaikan? Kombinasi adalah inherent risk dan control risk adalah risk of material misstatement. Oke ya. Jadi setelah setelah auditor itu mengetahui nilai risk of material misstatement-nya, baru pada saat itu dia bisa merancang suatu prosedur. Bahasa kerennya itu, bahasa globalnya adalah berdasarkan risk of material misstatement itu, ya, berdasarkan risiko yang sudah itu, maka auditor bisa menentukan sifat, saat, dan apalagi luas pengujian, luas prosedur pengujian. Ada 3 ya. Setelah risiko itu sudah dinilai, maka auditor baru bisa menentukan sifat, saat, dan luas. Sifat itu apa? Jenis pengujiannya. Sifat konfirmasi atau regulasi, cek fisik, investigasi, inquiry, itu sifat. Kemudian saat pengujian. Saat itu kapan? Audit itu bisa dilakukan interim atau post year. Interim itu sebelum tahun buku masuk, sebelum tahun buku berakhir, auditor sudah masuk. Itu interim. Kemudian post year itu audit masuk setelah tutup tahun buku. Nah, itu adalah saat. Kemudian luas. Luas itu terkait apa? Jumlah sampel yang diambil. Mau sampelnya banyak atau sampelnya sedikit.
Nah, ketiga itu tergantung apa? Risikonya. Risiko yang sudah dinilai tadi. Combine antara risiko bawaan, inherent risk, dan risiko pengendalian atau control risk. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum kita masuk pada detail. Izin bertanya. Mana? Halo. Siapa tadi ya? Saya, Pak. Nomor absen 24. Ya, silakan Rizky. Apakah mungkin, Pak, kalau auditor itu tidak mengaccept klien gitu? Mungkin lah. Sangat mungkin. Ya, kira-kira pertimbangannya apa ya, Pak? Jadi, ketika auditor mengaudit, ya, ketika auditor menerima suatu perikatan, oke, artinya auditor siap menanggung risiko. Ya nggak? Setuju nggak? Kalau menolak ya sudah, nggak ada risiko, orang dia nggak ngaudit, mana ada risiko audit di situ. Ketika dia menerima, maka ada risiko di sini. Risiko yang paling fatal apa tadi? Accepted audit risk. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti ketika auditor menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian atau tanpa modifikasi, tapi sebenarnya laporan keuangan itu mengandung salah satu material. Itu risiko yang fatal. Ya kan? Salah memberikan opini. Nah, titiknya dari mana? Dari awal gitu loh. Dari awal. Contoh hal yang wajib auditor lakukan prosedur terkait menerima atau melanjutkan klien adalah apa? Integriti dari manajemen. Integritasnya seperti apa? Ya, ketika integritasnya menurut auditor itu bagus, oke lah. Kemungkinan dia nakal itu kecil. Artinya mengurangi risikonya si auditor nantinya. Tapi kalau misalnya ternyata manajemennya itu track record-nya nggak bagus itu kan. Nah, itu kan kalau saya akan terima perikatan ini akan berisiko di saya. Ya kan? Anggap aja diterima, ternyata emang benar-benar berisiko. Ada salah satu yang nggak terdeteksi misalnya. Risikonya di mana? Dia salah memberikan opini. Kemudian masuk ke kasus pengadilan misalnya. Terungkap. Apa yang jadi masalah? Reputasi kena. Reputasi si auditornya. Kalau reputasinya kena, terus gimana coba? Klien-klien yang lain mau sama dia atau enggak? Biasanya enggak gitu. Ya enggak? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan si auditor. Jadi ada menerima atau melanjutkan itu dilihat kira-kira ini layak untuk diaudit atau enggak. Yang pertama risikonya itu, yang kedua layak atau enggak. Maksudnya layak itu contohnya seperti ini. Ini laporan keuangannya itu belum layak diaudit karena apa? Laporan keuangannya itu belum ada gitu. Gimana mau diaudit kalau laporan keuangannya belum ada? Misalnya ada perusahaan baru nih, ya. Dia belum melakukan pembukaannya memadai, belum bisa membuka laporan keuangan, tapi dia ada perlu untuk misalnya pinjam duit ke bank mensyaratkan ada laporan keuangan diaudit, minta auditor untuk diaudit, tolong diaudit dong. Yang diaudit apanya laporan keuangannya nggak ada. Nah, itu kan nggak layak nih, nggak layak audit. Dipahami ya? Kalian buat dulu laporan keuangannya, baru saya audit. Kira-kira seperti itu. Oke ya? Oke. Nah, sekarang yang ini ya, tadi. Ya, yang tahapan pertama, menerima atau melanjutkan klien. Oke ya, jadi memutuskan yang pertama ini, yang memutuskan untuk menerima klien baru atau melanjutkan klien yang lama. Ya kan? Terus mengidentifikasi apa sih intensi dari si manajemen itu ingin diaudit. Kalian tahu nih, intensinya apa? Intensi yang aneh-aneh, mungkin bisa dari awal langsung di-cut aja, saya nggak mau menerima. Bisa jadi seperti itu. Oke ya, terus kemudian pahami pemahaman klien terhadap audit. Jadi gini, ada suatu kesepakatan ketika deal pasti dituangkan dalam suatu perikatan audit, suatu perjanjian. Setuju nggak ya? Setuju. Nah, untuk menghindari misunderstanding, gitu kan, semuanya dituangkan dalam suatu kesepakatan yang disebut adalah engagement letter, engagement audit letter, audit engagement letter. Supaya nanti kalau ke depan ada apa-apa, kita sama-sama balik ke perikatan audit itu. Misalnya contohnya gini, contoh paling gampang.
orang banyak memahami bahwa laporan keuangan itu tanggung jawabnya auditor. Banyak sekali memahami. Seperti itu. Padahal enggak, laporan keuangan itu tanggung jawabnya si manajemen. Nah, itu harus di-state di mana? Di engagement letter itu. Harus di-state supaya enggak salah kaprah. Kalau ada apa-apa, ujung-ujungnya auditor enggak seperti itu. Ya, jadi kalau ada salah saji material itu tanggung jawabnya si auditor, si manajemen loh, bukan tanggung jawabnya saya misalnya itu. Tanggung jawabnya saya adalah tanggung jawab di opini, Pak. Nah, itu harus dituangkan dalam engagement letternya. Oke ya, itu perlu adanya pemahaman dengan si manajemen, pemahaman antara manajemen dan auditor harus sama pemahaman dulu. Oke, yang basic-basic harus sama yang terkait dengan audit. Oke ya, ini nanti kalian baca aja. Oke. Oh ya, yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan penerima dan keberlanjutan klien. Tadi melanjutkan pertanyaannya si siapa, Rizky ya. Rizky ya. Jadi anggap aja integritasnya bagus manajemen gitu kan, siap untuk diaudit. Cuman KAP juga harus melihat ke dirinya dia. Saya layak enggak? Saya kira-kira sanggup enggak mengaudit perusahaan itu? Misalnya ada perusahaan yang besar, yang perusahaan itu sudah benar-benar IT based, sedangkan KAP itu infrastrukturnya kurang, misalnya gitu. Dia nggak memiliki tenaga ahli terkait dengan IT-nya. Terus kemudian ada tawaran, ini ada perusahaan tapi benar-benar kompleksitas terkait IT-nya itu tinggi gitu loh. Ini perlu dilihat, saya sanggup atau enggak. Kalau dari diri saya, dari diri KAP-nya nggak sanggup, ya sudah jangan memaksakan sendiri. SDM-nya ada atau tidak. Kan gitu kan. Mungkin partnernya pintar, teman dukungan auditornya nggak ada, sama aja bohong. Karena audit itu kerjaan tim. Sangat mustahil kalau dia mengerjakan secara sendirian. Dipahami ya? Ngerti ya teman-teman ya? Iya, Pak. Ya. Nah, itu adalah tahapan pertama dalam planning. Menerima atau melanjutkan perikatan. Keputusannya itu ada di situ. Ya. Kemudian yang kedua nih, yang tadi saya sampaikan. Pemahaman, kalau di AREN bilangnya understand the client's business and industry. Gitu ya. Kalau versinya international standard itu pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Saya lebih cenderung dari sisi kata-kata itu versi yang international standard. Tapi secara makna, secara substansi sama aja. Ini sama aja. Nanti kita lihat ternyata understand the client business itu termasuk di dalamnya adalah pemahaman terhadap lingkungannya, itu termasuk seperti itu. Jadi sama aja. Cuma ini masalah istilah aja ya. Ya, intinya pemahaman atas entitas itu intinya seperti itu dan lingkungannya. Gitu ya. Nah ini saya coba ramukan apa sih tujuannya auditor itu memahami entitas. Tujuannya apa? Oke, tujuannya itu apa coba? Tujuan auditor memahami entitas dan lingkungannya termasuk internal control. Tujuannya apa? Yang apa? Adalah untuk mengidentifikasi dan menilai. Oke, ada dua ya. Pertama, gimana mau menilai kalau nggak mengidentifikasi? Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Oke? Saya ulangi, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh fraud atau error. Nah, pada level laporan keuangan atau level asersi. Oke. Ini dulu, ini konsep besar. Konsep besar dalam tahapan planning. Itu konsepnya ada di sini. Karena dalam tahapan planning itu substansinya adalah risk assessment. Nah, untuk menilai risk assessment itu harus melalui pemahaman entitas. Nah, kalian harus tahu nih, bisa nggak menghafalkan selama 1 menit? Sudah hafal belum kira-kira 1 menit? Kira-kira udah hafal belum? Halo?
Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Iya, Pak. Ini sorry, speakernya bermasalah. Tes, tes. Terdengar, Pak. Gimana? Kira-kira sudah menghafal nggak? Ini tambah nih hafalannya nih. Hafalan konsep kok. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang kita analisis satu persatu kata-kata yang ada di sini ya. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi dan assess. Paham lah ya, identifikasi dan menilai itu kalian tahu lah bahasa Indonesia ini ya. Apa? Yang di-assess itu apa? Risiko salah saji material. Apa tadi pengertiannya risiko salah saji material? Pengertiannya tadi di atas apa? Risiko laporan keuangan itu mengandung salah saji material baik karena error atau fraud sebelum dilakukan audit. Oke. Nah, risiko salah saji material itu apa sebenarnya? Makhluknya itu apa dan apa? Ternyata risiko salah saji material itu adalah kombinasi antara inherent risk dan control risk. Oke ya. Inherent risk dan control risk. Itu adalah risiko salah saji material. Yang disebabkan karena fraud dan error. Nah, masalah kalian tahu ya, yang disebabkan fraud dan error. Nah, berikutnya, pada level laporan keuangan dan juga level aset. Level laporan keuangan itu maksudnya apa? Yang secara komprehensif berdampak pada laporan. Contohnya apa? Contoh yang gampang adalah, misalnya, dalam suatu perusahaan itu tidak jelas susunan organisasinya. Bisa ditangkap nggak suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Contohnya ya, contoh ada suatu kondisi yang akan berpengaruh terhadap risiko salah saji material level laporan keuangan. Contohnya apa? Ternyata si perusahaan itu tidak diatur mengenai pembagian fungsinya, bebas. Artinya apa sih? Si A bisa mengerjakan ini, si B mengerjakan itu, yang menjual, si B juga menerima duit, artinya internal kontrolnya berantakan. Dan semuanya akan seperti itu. Semuanya seperti itu. Artinya nggak jelas nih. Satu orang bisa bekerja kemana-mana. Nah, itu kira-kira dampaknya terhadap satu akun tertentu atau ke laporan keuangan kalau seperti itu. Laporan keuangan, Pak. Laporan keuangan. Ya kan? Jadi dampaknya itu pervasif terhadap laporan keuangan. Nah, kondisi yang seperti itu yang dimaksud adalah risiko salah saji material pada level laporan keuangan. Dipahami ya? Ngerti ya? Misalnya, ternyata si perusahaan ini perusahaan lumayan besar, tapi nggak punya divisi internal, audit internal. Misalnya seperti itu. Ini kira-kira dampaknya kemana? Ke akun tertentu atau ke laporan keuangan? Perusahaan besar, tapi nggak punya divisi internal auditor. Artinya di laporan keuangan kan ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang kedua, pada level asersi. Tadi pengertian asersi itu apa? Suatu pernyataan dari manajemen mengenai apa? Saldo akun, golongan transaksi, dan pengungkapan, kan? Iya nggak? Itu dimaksud asersi. Level asersi artinya bahwa salah saji itu hanya terkait atau berdampak pada transaksi atau
saldo akun atau disclosure. Ya, jadi ada kegiatan atau satu kondisi yang nggak kemana-mana dampaknya, gitu kan? Dampaknya hanya ke situ aja. Contohnya yang tadi, contohnya tadi ada manajer penjualan yang IQ-nya, yang indikator kinerjanya itu dilihat dari seberapa banyak penjualannya. Nah, ini mungkin efeknya kemana? Efeknya apakah sampai ke laporan keuangan secara keseluruhan atau mungkin ke akun tertentu atau transaksi tertentu? Akun tertentu. Nah, tertentu ya. Berarti kita identifikasi kondisi seperti ini levelnya level asersi atau level laporan keuangan. Kalian memahami nggak maksud saya ini? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Jadi kita di tahap planning itu sebenarnya membahas penilaian risiko salah satu material. Kalian harus istilahnya nih, risk of material statement itu apa? Kan gitu kan? Level asersi itu apa? Level financial statement itu apa? Oke, berikutnya. Nah, ini adalah versinya Arendt terkait pemahaman klien dan industri. Oke ya, jadi pemahaman klien dan industri itu bisa melihat dari sini. Yang pertama dilihat dari industrinya, industri dan external environment-nya. Yang tadi saya lihat kan aja dengan yang versi international standard kan, ya kan? Kalau international itu pemahaman entitas dan lingkungannya. Kalau ini ternyata di pemahaman bisnis klien dan industri di dalamnya iya industri dan external environment-nya. Artinya sama aja ya. Kondisi maaf. Ya. Layarnya di layar laptop saya hijau, Pak. Jadi nggak kelihatan PPT-nya. Yang lain? Sama, Pak. Sama. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke ya. Nah sekarang di breakdown nih. Pemahaman klien, bisnis klien dan industrinya. Yang dilihat apa aja? Yang dilihat, ya ini lingkungannya pasti, ya kan? Lingkungannya itu perlu dilihat. Dia perusahaan regulated atau enggak? Misalnya dia emiten, ya kan? Perusahaan terbuka. Ya pasti pengaruh dari luar itu sangat besar kan? Dari investor, dari regulatornya OJK. Nah itu kan banyak hal nih yang ngawasin dia. Ini akan pasti berpengaruh terhadap gimana auditor memahami si bisnisnya dia. Kemudian bisnis operasinya dia. Auditor pasti akan melihat gimana sih siklus penjualannya dia seperti apa. Itu kan bagian dari pemahaman ya. Siklus penggajiannya seperti apa. Siklus pengadaannya seperti apa. Lah ini adalah business operation. Oke ya. Terus kemudian manajemen dan governance. Ada nggak tata kelolanya? Misalnya kalau perusahaan besar, ada nggak komisarisnya? Ada nggak komite auditnya? Ada nggak internal auditornya? Itu governance, tata kelolanya. Oke ya. Karena mereka-mereka itu yang akan mengawasi kerjanya yang akan mengawasi kerjaannya si direksi. Ya kan? Ada komisaris, di bawahnya komisaris ada komite audit, dia akan mengawasi pekerjaannya si direksi. Ada juga yang mengawasi pekerja bagian-bagian lain. Siapa? Internal auditor. Nah, ini bagian dari governance, tata kelola. Oke ya. Terus kemudian yang lain juga yang tadi saya katakan, ada nggak pembagian kerjaan, pembagian fungsi yang jelas di perusahaan itu. Jangan sampai tumpang tindih yang menyebabkan terjadinya fraud lah ya paling enggak ya. Kalau error itu ya pasti, tapi fraud tuh iya. Terus kemudian objektif dan strategisnya seperti apa. Yang tadi saya lihat, ternyata perusahaan BUMN itu akan sangat disorot mengenai kinerja dia, pendapatannya dia, lalu enggak dia. Kan gitu kan. Yang saya tadi contohkan, manajemen BUMN, dia akan mendapatkan tantim. Tantim itu dari kinerja. Nah, begitu loh. Itu perlu dipahami. Itu semuanya akan berpengaruh terhadap
Penilaian risiko. Oke, yang terakhir dengan measurement dan performance. Measurement dan performance itu ya misalnya analisis rasio lah ya, analisis rasio. Jadi perusahaan melihat nih, ini perusahaan tuh sebenarnya gimana sih operasi bisnisnya? Bagus atau enggak? Dilihat dari rasio-rasio sebelumnya, 3 tahun terakhir seperti apa trennya, penjualannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi auditor bisa melihat ini perusahaannya sehat atau enggak atau gimana gitu kan. Ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu apa? Internal control-nya. Karena internal control disajikan secara terpisah, yang nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya internal control itu bagian dari entitas. Sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bentar ya, azan. Kita lanjutkan sebentar ya. 5 menit. Setelah itu kita istirahat dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya. Berikutnya. Kalau gini, layarnya kelihatan nggak? Hijau nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, di AREN, setelah kita melakukan pemahaman bisnis klien, tahapan berikutnya adalah melakukan analytical procedure. Ya. Nah, kalian lihat di yang pertama ini, bahwa analytical procedure, preliminary analytical procedure. Jadi, awal ya, analytical procedure awal artinya analytical procedure dilakukan di tahap perencanaan. Nanti di tahap pengujian ada lagi. Di tahap penyelesaian ada lagi. Ini dikatakan preliminary karena dilakukan di tahap awal. Oke ya. Jadi analytical procedure ini adalah bagian dari risk assessment dalam memahami bisnis klien ya. Oke, itu yang pertama. Jadi itu sebenarnya bagian dari pemahaman bisnis klien kalau saya bisa katakan seperti itu. Nah, kemudian seperti apa sih analytical procedure di tahapan internal tahapan perencanaan? Biasanya dia itu melakukan analisis rasio. Oke, rasio 3 tahun terakhir itu dianalisis. Oke. Terus kemudian ya itulah kira-kira ya. Kalian udah belajar ALK kan? Lagi belajar, Pak. Oh, lagi belajar. Nah, kira-kira seperti itu. Yang lazim kan ada current ratio, apalagi quick ratio, internal turnover, inventory dan seterusnya, gross profit ratio dan seterusnya. Nah, itu ketika di awal auditor melakukan itu artinya auditor sedang melakukan analytical procedure dalam rangka melakukan pemahaman bisnis klien. Oke ya. Misalnya penerapannya ginilah ya, biar kalian ada gambaran. Dari tahun ke tahun, misalnya gross profit-nya naik, naik. Oke ya. Kalau naik, yang namanya auditor kan orang yang penuh dengan yang nggak gampang percaya gitu ya. Berarti naik, berarti ada kemungkinan, misalnya ya, ada kemungkinan penjualannya di overstate misalnya. Gross profit-nya naik kan, ada kemungkinan penjualan di overstate. Nah, pikiran-pikiran seperti itu adalah bagian dari analisis risiko. Oh, ternyata inherent risk-nya misalnya, inherent risk-nya adalah adanya overstate di mana? Di penjualan. Akun yang terdampak apa? Ya pasti penjualan. Selain itu bisa jadi piutang. Nah, seperti itu loh. Jadi kalian paham itu. Itu bagian dari apa? Dari pemahaman bisnis klien yang kalau dikaitkan dengan risiko ya kira-kira seperti itu. Kondisi seperti ini berarti gimana? Atau bukan analisis yang lain.
Oh ternyata perusahaan secara keseluruhan telah dilihat, perusahaan secara going concern-nya bagus misalnya. Karena trennya masih naik gitu loh. Oke ya. Jadi ada risiko going concern-nya kecil gitu loh. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti misalnya jangan sampai setelah diaudit OPD-nya udah clear, nggak lama bangkrut. Nah, itu kan sedangkan di audit itu nggak ada ngomong mengenai going concern, tahu-tahu bangkrut. Nah, ini kan jadi masalah seperti itu. Gitu ya. Jadi dari awal sudah kelihatan ini ada masalah going concern atau enggak. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Oke, untuk materialitas kita nanti dulu ya. Kita skip dulu. Kita mulai gabung jam berapa kira? Jam 12 ya, teman-teman ya. Kita sholat dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.